Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Selamat pagi pemirsa. Lagi-lagi ucapan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menjadi polemik. Pada Senin lalu dalam acara sosialisasi Pancasila, Megawati mengungkapkan jika pernah meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK karena tidak efektif. Pernyataan ini mau tidak mau menunjukkan bahkan menularkan mental apatis soal pemberantasan korupsi. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi hari ini, Kamis 24 Agustus 2023, dengan tema Mental Apatis Melawan Korupsi bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa bisa juga ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group, Jaka Budi Santosa. Mas Jaka, selamat pagi. Selamat pagi. Sehat-sehat, Mas? Sehat. Jangan bubarkan saya ya, karena saya juga suka mengkritik nih. Tetapi sebelum kita bicara soal apakah benar bahwa pernyataan itu memang sebenarnya untuk memperlemah pemberantasan korupsi atau itu bentuk kekesalan, mungkin kita akan lihat dulu sebelumnya beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia. Yang pertama, ini headline Media Indonesia untuk hari ini, Mas Jaka. Ya. Bawaslu mesti bertindak tegas. Ini soal apa dan tindakan tegasnya seperti apa maksudnya, Mas Jaka? Ya, ini kan soal fenomena sejumlah kepala daerah yang terang-terangan dalam tanda kutip berkampanye ya. Meskipun belum waktunya kampanye, tetapi mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang jelas-jelas merupakan sosialisasi untuk mendukung salah satu calon presiden, capres dan partai politik. Bakal calon presiden. Bakal calon presiden dan partai politik. Ini ada Bobi Nasution, ada Wali Kota Medan, kemudian juga ada Gibran, Wali Kota Solo, yang terang-terangan meminta masyarakat untuk memilih PDIP dan Ganjar Pranowo. Oh. Kalau Bobi itu lewat video yang beredar luas, kemudian Gibran itu menempelkan stiker ke rumah-rumah warga juga melalui video. Padahal kan dalam Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 itu jelas disebutkan di pasal 283 pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye. Sebelum juga ya? Ya, jadi ini sebenarnya sudah terang benderang ada dugaan yang kasat mata, ada pelanggaran. Dan seharusnya Bawaslu tidak boleh mendiamkan hal seperti ini. Bawaslu-nya takut, Mas? Ini kejadian sudah cukup lama loh. Tapi kok tidak ada tindakan apa-apa sampai sekarang. Bawaslu-nya takut? Ya, kalau kita bandingkan dengan sebelum-sebelumnya, misalnya ketika ada salah satu capres yang dituding melakukan kampanye, itu mereka bertindak cepat, gesit, sigap, cepat. Tetapi kok ini ya kesannya abai. Jadi kita mendesak agar Bawaslu betul-betul menegakkan aturan sehingga pemilu itu betul-betul berlangsung bersih dan demokratis. Oke. Dan yang paling penting Bawaslu jangan takut. Jangan takut. Jangan takut kepada siapapun. Takutlah kepada sumpah dan janjinya. Karena itu diucapkan pada saat menjabat. Baik, kita tunggu langkah Bawaslu seperti apa. Kita ke halaman 2 di halaman dalam di harian Anda pemirsa. Ini terkait dengan kampanye juga, nanti ada adu gagasan dan kontrak politik bagi capres. Ini terkait dengan dibolehkannya kampus ya, Mas Jaka, sebagai tempat untuk berkampanye. Ini putusan MK. Kalau begitu, apakah benar-benar nanti yang ideal ini bisa terjadi atau kira-kira akan ada yang takut datang misalnya begitu, Mas Jaka? Ya, kita berharap begitu ya. Saya kira sih seluruh capres kan mereka putra-putra terbaik bangsa. Ya, semestinya tidak ada rasa takut, tidak ada rasa jerih untuk datang di kegiatan-kegiatan seperti ini, bahwa nanti akan terjadi debat yang sangat keras, bahwa mereka akan dikuliti, ditelanjangi pikiran dan isi otaknya. Itu ada sebuah konsekuensi dari sebuah demokrasi yang berkualitas ya. Karena di Amerika Serikat pun juga kampus itu sudah menjadi tradisi, menjadi arena untuk perdebatan bakal calon presiden. Dan
Dan demokrasi yang bagus kan salah satunya demokrasi yang bersandarkan pada kecerdasan intelektual. Kampus itu kan gudangnya intelektual. Betul. Mereka anak-anak muda yang akan kita harapkan untuk menjadi para pemimpin bangsa dan bisa menjadi sparring partner bagi calon-calon para pemimpin bangsa. Tapi harus dipastikan itu tidak kemudian menjurus ke fisik ya, karena kan beberapa kali debat tiba-tiba tonjok-tonjokan begitu ya, lempar-lemparan kursi. Iya, saya kira kalau kampus-kampus sudah punya kematangan untuk menghindari hal-hal seperti harusnya itu. Ya. Karena ini kan kalau akan terjadi seperti itu kan justru mencoreng nama kampus yang bersangkutan. Oke, dan juga kemudian dipastikan bahwa pelaksanaannya harus adil ya. Bahwa semua calon, mungkin kalau kita kerucutkan presiden, itu harus dapat kesempatan yang sama, perlakuan yang sama. Betul, dan mereka harus mau memanfaatkan kesempatan yang diberikan. Kalau ada yang tidak mau datang, sementara ada yang datang, ya bukan berarti tidak adil kan. Iya, betul. Ya termasuk durasinya juga Mas Jaka. Karena nanti jangan sampai yang satu dikasih 5 menit, yang satunya lagi 50 menit begitu kan. Oke, kita tunggu nanti kelanjutan kampanye di lingkungan pendidikan seperti apa. Kita ke berita selanjutnya di halaman muka, ini terkait dengan editorial kita pemirsa, terkait dengan pemberantasan korupsi. KPK harus diperkuat lagi, bukan dibubarkan. Ini diperkuatnya seperti apa? Kan undang-undangnya sudah direvisi, tujuannya untuk memperkuat KPK. Harus diapain lagi nih, Mas Joko? Ya itu waktu itu kan cuma basa-basi aja kan. Ketika revisi katanya untuk memperkuat KPK, ya faktanya yang memperlemah KPK. Ternyata, dan itu fakta yang tidak bisa dibantah. Ada banyak sekali pasal, ada banyak sekali aturan baru yang membuat KPK itu tidak punya kekuatan yang kita harapkan seperti dulu. Kalau dulu itu bahkan KPK sebelum direvisi itu menyebutkan ada 26 pasal yang berpotensi melemahkan KPK. Kemudian para pegiat anti korupsi juga mengungkapkan ada puluhan atau bahkan belasan pasal yang membuat KPK tidak bisa segarang seperti dulu lagi. Jadi kalau mau menguatkan KPK ya revisi lagi undang-undang KPK. Yang pasti begini, bahwa KPK itu kan dibentuk untuk menyikapi kejadian korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa. Ketika korupsi itu masih saja terus terjadi, ketika korupsi masih menjadi kejahatan luar biasa, ya KPK mesti ada. Tetapi KPK-nya seperti apa? Kalau KPK-nya lemah, KPK-nya tidak berbeda dengan penegak hukum lainnya, ya apa gunanya juga ada KPK. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti harus betul-betul dijawab dengan bijak dan harus diperhatikan oleh pemerintah dan para pembuat undang-undang. Di dalam editorial, kita langsung ke editorial Mas Jaka dan pemirsa, yang diberi judul Mental Apatis Melawan Korupsi. Kalau saya membaca sebetulnya yang disampaikan oleh Megawati mungkin adalah rasa kekesalan ya terhadap apa yang dilakukan KPK untuk memberantas korupsi, sampai kemudian bicaranya ekstrim, ya bubarkan saja begitu. Nah, kalau kemudian ini disikapi bahwa ini adalah perwujudan dari sikap mental apatis atau bahkan mau melawan pemberantasan korupsi, itu seperti apa Mas Ika? Ya, apa yang disampaikan Bu Mega kan banyak tafsir ya. Pertama, mungkin kalau versinya KPK itu bentuk keprihatinan. Kita sepakat bahwa situasi KPK saat ini memang memprihatinkan. Tapi ada juga yang menyebut, ya kalau Bu Mega itu kesal, kalau menilai KPK tidak lagi efektif, kan yang membuat KPK tidak lagi efektif itu kan partai-partai politik, dan salah satunya partai yang dipimpin oleh Bu Mega. Ya kan, jadi ini ada semacam paradoks antara yang diucapkan Bu Mega dengan fakta yang ada. Tetapi apapun ide untuk membubarkan itu saya pikir tidak tepat. Tapi yang harus dilakukan oleh pemerintah, yang harus dilakukan oleh DPR sebagai pembuat undang-undang, ya memperkuat KPK, bukan membubarkan. Ya, mungkin juga itu tadi sih, karena sudah lelah juga melihat pemberantasan korupsi kok seperti berjalan di tempat, jangan-jangan keluar pernyataan itu. Tapi kita akan bahas itu, Mas Jaka dan pemirsa. Nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini, Kamis 24 Agustus 2023, Mental Apatis Melawan Korupsi.
mental apatis melawan korupsi. Lagi-lagi ucapan umum atau ketum PDIP Megawati Soekarnoputri menjadi polemik. Pada Senin 21 Agustus dalam acara sosialisasi Pancasila, Megawati mengungkapkan jika pernah meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK karena tidak efektif. Begitu viral dan dicerca warganet, PDI pun memberikan klarifikasi dengan menyebut ucapan itu dipelintir. Ada pula yang mengatakan ucapan itu sekadar ekspresi jengkel. Apapun makna sebenarnya, ucapan tersebut memang tak elok. Terlebih, Megawati juga sudah pernah menyinggung pembubaran KPK di depan publik pada 2015. Pernyataan berulang ini mau tidak mau menunjukkan bahwa menularkan mental apatis soal pemberantasan korupsi. Bahayanya, jelas para koruptor makin pongah dan budaya korupsi dari yang rendah sampai kakap makin susah dihentikan. Sementara pada perbaikan kinerja KPK, yakinlah ucapan-ucapan pedas tidak akan banyak berdampak, sebab memang bukan sekadar kenyinyiran yang dibutuhkan untuk memperbaiki kinerja KPK. Seperti yang diucapkan Megawati sendiri pada 2015, kunci eksistensi KPK ada pada para pejabat sendiri. Para pejabat tidak boleh lagi menggarong uang negara sehingga akhirnya KPK tidak lagi dibutuhkan. Semestinya Megawati menekankan ucapan tersebut kepada para kadernya sendiri. Jumlah kader PDIP yang tersandung korupsi diantaranya adalah mantan Menteri Sosial Juliari Batubara atas kasus korupsi dana bantuan sosial COVID-19. Mantan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah yang ditangkap KPK pada akhir Februari 2021 karena diduga menerima suap proyek di Sulsel, dan mantan caleg PDIP Harun Masiku yang buron sejak 2020. Dosa partai politik terhadap pelemahan kinerja KPK bahkan lebih besar lagi jika kita memperhitungkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang terbaru KPK ini harus diakui memiliki sejumlah perubahan yang mempersempit kewenangan KPK. Salah satunya adalah sistem kontrol yang membuat KPK diawasi oleh Dewan Pengawas. Sementara itu, Dewan Pengawas beranggotakan dari berbagai unsur yang dinilai memiliki kapasitas dan integritas yang tinggi. Walhasil, Dewan Pengawas mestinya juga ikut tanggung renteng terhadap segala kinerja buruk KPK. Pasca revisi Undang-Undang KPK, berbagai masalah muncul di lembaga anti rasuah tersebut. Pemecatan 57 pegawai KPK dengan dalih tak lolos tes wawasan kebangsaan dan pelanggaran etik pimpinan KPK. Yang tak kalah miris adalah pungutan liar yang terjadi di rumah tahanan hingga dugaan pelecehan terhadap istri tahanan. Anggota Dewas KPK, Albertina Ho, mengungkapkan dugaan pungli itu dilakukan dengan setoran tunai, di mana nilainya mencapai 4 miliar rupiah dalam 1 tahun. Albertina Ho juga menyatakan nilai itu kemungkinan dapat bertambah. Terkait temuan itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan jika puluhan pegawai KPK yang terlibat telah dibebas tugaskan. Sebuah kasus yang bisa melibatkan puluhan pegawai adalah sinyal kuat jika kebusukan serupa bisa terjadi di berbagai lini kerja KPK. Ini artinya kinerja Dewas KPK harus lebih ditingkatkan. Tidak hanya itu, kita juga menuntut KPK tidak sekadar membebas tugaskan para pegawai yang terlibat korupsi. Kasus korupsi di benteng perlawanan korupsi adalah bentuk penghinaan. Mereka harus dibawa ke meja hijau dan dituntut seberat-beratnya. KPK harus menyadari jika ini adalah langkah minimal untuk memperbaiki integritas lembaga itu yang memang sudah diragukan banyak pihak. Selanjutnya, KPK jelas harus meningkatkan kinerjanya, baik dalam bidang pencegahan dan penindakan. Keengganan KPK dalam mengambil kasus-kasus mega korupsi seperti Jiwasraya,
menunjukkan tidak ada upaya strategis dalam bidang penindakan. Di sisi lain, keberanian KPK menangkap 2 hakim agung juga harus diapresiasi. Sebab itulah, KPK semestinya lebih dituntut untuk meningkatkan kinerja ketimbang didorong untuk dibubarkan. Seorang tokoh bangsa hendaknya hati-hati dalam berbicara terkait KPK. Upaya melawan praktek rasuah di negeri ini adalah perang panjang yang membutuhkan komitmen bersama. Para tokoh bangsa seyogianya berada di garis depan dalam memerangi praktek lancung dengan jalan memperkuat KPK, bukan ramai-ramai melemahkannya. Di bagian berikut Anda bisa ikut mintakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan saat ini kita, Mas Jaka mau bertanya juga. Saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan mantan penasehat KPK, Abdullah Heha Mahua. Pak Abdullah, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Nalat. Ya, Pak Abdullah, ketika ungkapan terlontar dari seorang Megawati Soekarno Putri bahwa pernah meminta Presiden Joko Widodo untuk membubarkan KPK karena melihat tidak efektif bekerja, Anda melihatnya itu adalah sebagai bentuk memang kekesalan begitu kepada korupsinya atau kepada KPK-nya, atau seperti apa itu Pak Abdullah? Sebenarnya wajar saja kalau Megawati ngomong begitu. Karena beliau masuk dalam satu mata rantai yang disoroti oleh KPK. Oh. Ingat kasus Abraham Samad dan Bambang Irianto ditangkap oleh polisi. Ya. Waktu itu terlanjur Abraham Samad ngomong sama pers bahwa ada ketua partai besar yang akan diproses karena kasus BLBI. Oh, ya, oke. Apalagi kalau kasus BLBI. Waktu Presiden Megawati kan dia yang menerbitkan pelepasan para release and discharge ya. Seperti itu. Padahal kita tahu bahwa di dalam keterangan Kian Gi di persidangan beliau katakan bahwa saya sudah larang jangan terbitkan itu. Tapi Megawati ngotot, bahkan adiknya Megawati sendiri mengatakan Megawati bertanggung jawab itu. Jadi ini soal bagaimana agar supaya KPK tidak menjadikan beliau jadi sasaran tembak. Nah, itulah kemudian kita lihat skenario bagaimana pelemahan KPK dilakukan dengan mengamandemen Undang-Undang KPK nomor 32.002 menjadi Undang-Undang nomor 19 tahun 2019. Itu sebenarnya prosesnya. Sampai hari ini maka terjadilah pelemahan seperti itu. Kalau begitu Pak Abdullah, apakah cukup misalnya dengan merevisi kembali Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 itu, atau ada perubahan yang sangat dramatis, revolusioner di KPK supaya kemudian KPK ini benar-benar efektif, Pak Abdullah? Saya kepada Capres siapa saja 2024, salah satu persyaratan saya beritahu kepada orang-orang Capres-Capres itu, saya dengan teman-teman akan mendukung Capres yang kemudian mengembalikan Undang-Undang KPK ke Undang-Undang yang asal, Undang-Undang nomor 30/2002. Kenapa? Karena di dalam Undang-Undang 30/2002 itu, KPK itu betul-betul lembaga negara yang independen. Nah, sekarang KPK itu menjadi ASN, sehingga dalam budaya ASN tidak ada perkataan tidak. Yang ada adalah siap laksanakan. Kalau KPK kan tidak, pada undang-undang yang lama di dalam kode etik KPK itu disebutkan pegawai pimpinan insan KPK dilarang melaksanakan perintah atasan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Jadi itu jelas seperti itu. Nah, oleh karena itu maka satu-satunya cara adalah kembali kepada undang-undang KPK yang asli. Kalau toh ada penyempurnaan menyangkut hal-hal yang sangat teknis, tidak hal-hal yang kembali ke undang-undang yang asal, Pak Abdullah, dengan personel yang sama atau personel yang lain yang baru menurut Anda?
ditempuh dua-dua. Misalnya pegawai-pegawai KPK yang disingkirkan oleh Firly karena itu adalah dianggap musuh Firly atau mereka yang suka melawan Firly. Jangan lupa bahwa Firly waktu jadi deputi penindakan itu ada sekitar 20 kasus OTT yang bocor. Nah mereka 75 orang yang dipecat ini adalah mereka yang selalu melawan Firly. Dan saya ketika beliau jadi deputi penindakan, saya diundang pengawas internal, saya sudah pensiun waktu itu, untuk menjadi ahli, untuk memberi keterangan apakah yang dilakukan oleh Firly itu melanggar kode etik atau tidak. Saya datang ke kantor KPK, sebelum ditajukan pertanyaan, saya disampaikan 2 video kecil yang kemudian saya katakan ini bukan pelanggaran kode etik tapi pidana. Jadi itu kasus Firly sehingga mereka yang asli itu bisa kembali, bisa juga rekrut yang baru sesuai dengan KPK yang lama. Begitu Mas. Kita harap bahwa memang benar kita tidak jadi apatis dan tadi yang disampaikan oleh Anda Pak Abdullah Heha Mahua benar-benar bisa efektif ya untuk memperbaiki KPK yang masih kita percaya sebagai ujung tombak memberantas atau melawan korupsi. Saat ini terima kasih mantan penasihat KPK Pak Abdullah Heha Mahua sudah mencerahkan kami. Selamat pagi Pak Abdullah. Ada beberapa cerita nih yang saya baru saja dengar juga nih Mas Jaka. Tapi pertanyaannya adalah apakah memang benar bahwa untuk memperbaiki KPK cukup dengan mengembalikan undang-undang tadi seperti kata Pak Abdullah, atau memang harus juga dibarengi dengan pergantian personel? Ya, saya kira kan bagus tidaknya sebuah organisasi itu kan pertama tergantung dari sistem itu sendiri. Dan yang kedua adalah orang-orang yang menjalankan sistem itu. Ketika sistemnya bagus tapi dijalankan oleh orang-orang yang tidak bagus, tentu hasilnya juga tidak maksimal. Apalagi ketika sistemnya tidak bagus dijalankan oleh orang-orang yang tidak bagus, tetapi pasti hasilnya buruk. Paripurna ya? Paripurna buruknya kan. Dan itulah yang banyak ditudingkan ke KPK saat ini. Pertama sistemnya juga tidak memungkinkan lagi KPK menjadi lembaga yang betul-betul luar biasa, punya kewenangan luar biasa dalam memberantas korupsi, apalagi dijalankan oleh orang-orang, terutama pimpinan yang harus kita katakan dia lebih banyak melakukan tindakan-tindakan yang kontroversi daripada menorehkan prestasi. Tapi Mas Jaka sebentar, kalau di dalam editorial kan sudah dikatakan ya ada beberapa orang yang ditangkap, kita ingat Menteri Sosial waktu itu ditangkap oleh KPK, lalu Menteri Kelautan juga ditangkap oleh KPK, lalu terakhir nih yang bikin heboh karena ada soal kewenangan antara militer dan sipil, Kepala Basarnas yang adalah pejabat aktif militer ditangkap juga oleh KPK. Ini bukan sesuatu yang menunjukkan prestasi KPK saat ini? Iya, tapi kalau dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya kan harus kita katakan lebih bagus dari sebelum-sebelumnya. Belum lagi kalau kita lihat dari apa yang dilakukan oleh para komisioner ini. Betul bahwa penangkapan itu masih terus terjadi dan kita apresiasi soal itu. Tetapi apa yang dilakukan oleh sejumlah komisioner kan justru menunjukkan bahwa KPK itu benar-benar rapuh. Kalau kita lihat pelanggaran etik itu sudah berapa kali dilakukan oleh komisioner KPK. Dulu Ibu Lili sampai-sampai hanya dikasih sanksi pemotongan gaji 40%. Padahal kalau kita lihat yang dilakukan, pelanggaran yang dilakukan itu sungguh berat karena dia berhubungan dengan pihak-pihak yang berperkara. Kemudian juga terakhir berapa kali Pak Firly itu tersandung kasus pelanggaran etik. Bahkan terakhir dia diduga dilaporkan di Polda Metro Jaya dan katanya sudah ada indikasi tindak pidana. Jadi ketika pimpinan KPK atau orang-orang di KPK tidak bisa menegakkan integritasnya, tidak menegakkan moralitasnya, ya bagaimana kita bisa berharap banyak mereka bisa memberantas korupsi yang salah satu syaratnya itu harus benar-benar berintegritas, harus punya moral. Jadi saya pikir pertama untuk memperkuat KPK itu undang-undang KPK harus dikembalikan seperti dulu, harus direvisi lagi, dan kedua harus diisi orang-orang yang betul-betul punya integritas dan kapabilitas untuk menjalankan undang-undang yang sudah baik itu. Kalau undang-undangnya baik tapi orangnya masih kurang baik, ya sekali lagi tapi hasilnya tidak akan baik. Ini pertanyaan besarnya kan begitu ya Mas Jaka, komisioner ini kan hasil seleksi juga. Ada tim panselnya, ada fit and proper testnya juga, di DPR juga. DPR itu kan wakil rakyat, wakil Mas Jaka dan wakil saya juga.
Lolos loh waktu itu. Ini apakah kemudian menjadi berubah setelah diseleksi itu? Waktu diseleksi memang masih bagus, masih punya integritas, tidak melanggar etika, lalu berubah setelah punya jabatan? Atau memang dari awal sudah ada indikasi kita loloskan saja nih supaya membantu kita nih? Bagaimana Mas Jaka? Iya, salah satu yang kita kritik dari penyeleksian komisioner KPK itu kan ada dugaan politisasi kan, dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Itu yang dikhawatirkan, dan itu kekhawatiran yang sudah sangat lama kita pendam kan. Jadi waktu seleksi di backing untuk pada waktunya membacking balik begitu ya? Betul itu dan okay. itu yang kita rasakan. Pertama bisa jadi ketika itu tim seleksinya sudah tahu bahwa orang-orang ini sebenarnya tidak bagus, tetapi tetap ya diloloskan. Apalagi ketika mereka dibawa ke DPR untuk mendapatkan persetujuan. Jadi saya pikir untuk mendapatkan pimpinan KPK yang benar-benar bagus itu juga tidak lepas mulai dari presiden. Karena yang membentuk tim seleksi itu kan presiden. Betul. Ketika tim seleksinya itu diisi orang-orang yang tidak capable misalnya, tentu hasilnya juga tidak terlalu bagus. Jadi harus mulai dari hulunya dari presiden, kemudian sampai hilirnya di DPR untuk persetujuannya. Ketika mereka betul-betul komit untuk memilih orang-orang terbaik dengan kapasitas dan kapabilitas yang bisa diandalkan, ya kita bisa berharap pemberantasan korupsi akan bisa lebih maksimal. Tapi sebaliknya kalau mereka asal-asalan apalagi demi kepentingan politik masing-masing, ya kita tidak bisa berharap untuk mendapatkan yang baik. Kalau melihat KPK yang sekarang ini kan masih akan komisionernya akan berakhir Desember tahun depan ya, karena diperpanjang putusan MK itu. Lalu kemudian kalau kita melihat revisi undang-undang, apalagi di tengah masa kampanye, maaf belum kampanye ya, tapi semua orang seperti sudah mengkampanyekan diri. Di tengah masa menghangatnya politik pemilu ini, apa masih mau DPR dan pemerintah merevisi undang-undang KPK yang kalau dikembalikan ke yang asli tadi seperti dikatakan Pak Abdullah, bisa jadi bumerang untuk dirinya sendiri juga. Jangan-jangan menjelang pemilu sekian orang ini akan ditangkap duluan gitu sebelum kemudian berkontestasi. Apa mau mereka merevisi undang-undang di saat-saat ini, Mas Jaka? Iya, jadi ini kembali ke judul editorial kita kan. Berarti kita mempertanyakan mental para pejabat kita itu sebenarnya seperti apa. Kalau mereka masih berpikir seperti itu, ya berarti mental dalam upaya pemberantasan korupsi ya tidak bagus. Tapi sebenarnya upaya untuk merevisi itu kan saat ini sudah mulai ada ada tanda-tanda ke arah sana. Kan tim reformasi hukum tim percepatan reformasi hukum sudah selesai bekerja dan sudah menghasilkan beberapa rekomendasi. Salah satunya adalah akan mengusulkan penguatan KPK dengan mengembalikan undang-undang yang lama. Dan tapi sekali lagi nanti kan yang menentukan presiden, apakah itu akan diambil atau enggak, ataukah rekomendasi hanya akan jadikan performance atau sekedar konsultasi, ya kita tunggu. Itu tanda tanyanya, karena kalau kemudian itu mengikat kan harusnya segera. Tapi kan ini tidak mengikat. Bagaimana kemudian komitmen kita juga untuk melawan korupsi? Kita akan jeda dahulu, Mas Jaka, dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa.
Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan saat ini kita akan mendengarkan Mas Jaka pendapat dari pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah tersambung dengan pemirsa Metro TV di Toli-Toli, Sulawesi Tengah, ada Pak Kensi. Pak Kensi, selamat pagi. Pak Kendi, selamat pagi Metro TV. Assalamualaikum Bapak-Bapak narasumber. Waalaikumsalam Pak Kensi. Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Singkat saja dari ujung Sulawesi. Saya ini rakyat kecil, artinya kalau KPK mau dibubarkan itu tidak sependapat saya selaku masyarakat kecil di Sulawesi. Kenapa? Karena selama ini kiprah KPK nampak itu koruptor bisa ketangkap sekalipun cuma tidak maksimal, tapi kan nampak yang kita kenal dengan OTT-nya, operasi tangkap tangannya. Ya banyak lembaga hukum kita, ada kejaksaan, ada kepolisian, tapi kan yang nampak ini kan bisa nangkap bupati, gubernur dan menteri dan lain-lainnya. Jadi saya tidak sependapat. Itu saja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kensi di Toli-Toli, Sulawesi Tengah untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Kensi ada Pak Ramli di Makassar, Sulawesi Selatan. Pak Ramli, selamat pagi. Iya, selamat pagi Bang. Selamat pagi Pak Ramli. Ya, silakan Pak. Selamat pagi, kembali kita berjumpa lagi di Metro TV. Poin-poinnya aja Bang. Iya. Jadi pertama, bahwa kedaulatan di tangan rakyat. Kedaulatan yang sudah disahkan oleh pemerintah melalui wakilnya DPR, ini harus dijaga sebaik-baiknya. Tetapi apa yang terjadi sekarang ini, sepertinya selesai disumpah, berjanji akan sumpahnya untuk melaksanakan tugas-tugas pokok kenegaraan dalam ketatanegaraan, tetapi tidak dilakukan dengan sebaik-baiknya. Sehingga zalim semua ini, Pak. Kelihatan zalim pemimpin-pemimpin kita di negara ini. Poin kedua, bahwa KPK tetap harus ada. Harus ada. KPK harus diubah, kembalikan ke undang-undang yang lama. KPK itu harus menghilangkan ASN di dalamnya. Kemungkinan kalau ada yang mengusulkan KPK harus dibubarkan, saya khawatir Pak, ada udang di balik ini semua. Ada yang dilindungi, kemungkinan. Ada udang di balik batu dan kemungkinan ada yang dilindungi. Ya, itu aja mungkin abang-abangku dari Metro TV. Ya, saya di Makassar mengucapkan selamat bertugas. Selamat pagi. Terima kasih. Ya, selamat pagi. Terima kasih Pak Ramli di Makassar, Sulawesi Selatan. Terima kasih Pak untuk pendapat Anda. Di belakang Pak Ramli ada Pak Ramadan di Jambi. Pak Ramadan, selamat pagi. Selamat pagi Pak Leo, Pak Jaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ramadan, bagaimana Pak ini melawan korupsi? Pak Ramadan sudah mulai apatis juga atau masih tetap semangat lawan korupsi Pak Ramadan? Bukan apatis lagi Pak Leo, sangat apatis. Bapak juga seperti itu. Oke, kenapa Pak? Menurut saya sudah tua seperti ini, ada pepatah mengatakan janganlah memakai buruk muka cermin dibelah. Kita yang kurang pas, cerminnya dibelah. Jadi ini sangat-sangat mengkhawatirkan negarawan seperti kelasnya Ketua PDI itu membubarkan KPK. Padahal KPK ini dibutuhkan oleh rakyat, bukan oleh pemimpin. Pemberantasan korupsi itu Pak Leo untuk rakyat. Itu uang rakyat, tolong amankan, diamanahkan kepada pejabat tinggi untuk diamankan. Loh yang mengamankan malah minta dibubarkan. Ini seperti penelpon, ya Pak. Kalau kemudian ini kan dijelaskan oleh PDIP ya, bahwa dan juga oleh Pak Alexander Marwata, salah seorang komisioner KPK, bahwa itu sebetulnya hanya ungkapan kekesalan saja terhadap upaya pemberantasan korupsi. Itu adalah cambukan atau semangat untuk kami, kata Pak Alexander Marwata. Itu seperti apa menurut Anda Pak Ramadan? Kalau saya, jawabannya saya itu jawaban tidak tepat. Hanya berkilah saja. Berkilah. Hanya berkilah.
Tapi sesungguhnya saya khawatir kalau Harun Masiku tertangkap, semua borok-borok yang telah dibuat oleh Harun Masiku terbongkar. Jadi Harun Masiku saja tidak bisa ditangkap karena ada udang di balik batu. Jadi tidak mungkinlah calon nomor 5 mau gantikan calon nomor 1. Jadi perilaku, makanya tadi saya katakan janganlah pakai buruk muka cermin dibelah. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramadan di Jambi untuk pendapat Anda. Selamat pagi. Sudah lama saya tidak dengar tuh Mas Jaka, buruk muka cermin dibelah. Pertanyaannya adalah kalau mukanya buruk, cerminnya buruk. Ini kan repotnya. Kalau Anda lihat pendapat dari para pemirsa ini seperti apa Mas Jaka? Ya, yang pasti kan masyarakat itu sebenarnya sudah betul-betul marah ya dengan praktek korupsi yang ya tak pernah ada habisnya di negeri ini. Jadi mesti ada upaya yang luar biasa, dan upaya luar biasa itu kan salah satunya kan diwujudkan dalam keputusan negara untuk membentuk KPK. Ketika KPK itu sudah dibentuk dan di awal-awal hasilnya juga sudah lumayan bagus, tingkat kepercayaan publik juga lumayan bagus, tapi langsung drop, langsung terjun bebas setelah 2020, setelah undang-undang yang baru disahkan. Jadi ya intinya sebenarnya KPK itu masih sangat dibutuhkan rakyat, tetapi harus diperkuat. Sekali lagi kalau KPK masih diperlemah, sama seperti yang sama seperti dengan penegak hukum lain, ya sebenarnya tidak terlalu memberikan kontribusi. Tidak butuh-butuh amat. Tidak butuh-butuh amat. Tetapi kalau KPK itu diperkuat lagi, itu yang sangat kita harapkan. Karena kan hanya KPK yang sebelum-sebelumnya itu membuktikan bahwa mereka menjadi institusi yang paling ditakuti oleh para koruptor. Siapapun koruptornya. Siapapun koruptornya. Bahkan level yang sangat dekat dengan lingkaran kekuasaan juga pernah diambil begitu kan? Bahkan mereka yang dekat dengan orang nomor 1 negeri ini juga diambil waktu itu kan. Jadi itu yang dirindukan oleh rakyat masyarakat. Yang kita rindukan agar kembali KPK itu seperti dulu lagi, dan salah satunya adalah dengan merevisi lagi undang-undang yang ada. Dan pertanyaan kembali lagi, apakah pemerintah atau Pak Presiden itu mau memenuhi aspirasi masyarakat ini? Salah satunya yang akan diusulkan oleh tim reformasi hukum atau tidak? Karena kalau kita lihat sebelum-sebelumnya track recordnya itu kan pemerintah atau Pak Presiden itu kan janjinya ingin memperkuat KPK, tetapi faktanya kan justru KPK menjadi lemah. Dulu di salah satu nawacita yang disampaikan Pak Jokowi itu kan salah satu poinnya adalah memperkuat KPK. Tetapi kenapa pemerintah kemudian malah setuju untuk merevisi undang-undang KPK? Kenapa Pak Presiden ketika pernah berjanji untuk mengeluarkan Perpu setelah undang-undang itu disahkan tetapi tidak dipenuhi? Tidak kunjung juga. Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak publik, meskipun kemudian ada jawabnya, kata Pak Mahfud, sebenarnya Pak Jokowi waktu itu sudah mau menerbitkan Perpu, tetapi DPR menekan secara politik. Jadi ini kan jadi saling kesannya tuh antar pejabat itu saling lempar tanggung jawab. Buang badan. Kalau itu memang yang terjadi, ya Pak Jokowi sebenarnya kan tidak ada beban lagi kan. Tinggal setahun, tahun depan sudah tidak butuh dukungan politik untuk muncul lagi. Ya semestinya meninggalkan legasi yang sangat bagus untuk pemberantasan korupsi. Revisi saja undang-undang KPK ini, kembalikan kekuatan KPK seperti yang dulu lagi. Mas Jaka, ini mungkin agak kurang tepat ya, tapi kalau saya melihat, saya suka bercocok tanam. Kalau menanam menanam mangga sudah lama tidak berbuah, biasanya batangnya itu kita akan sayat-sayat, kita akan lukai begitu rupa, dan beberapa kali mangga itu akhirnya berbuah. Menurut teman saya yang ahli botani mengatakan itu karena insting bertahan hidupnya, makanya dia menghasilkan buah, di dalam itu nanti akan ada biji melanjutkan keturunan. Apakah mungkin cara seperti ini yang dilakukan oleh seorang Bu Mega mengancam dalam tanda petik KPK, kalau kamu tidak bertindak dengan lebih baik, kamu mati loh, kamu bubar loh. Apa bisa seperti itu? Tapi kita harus jeda dahulu, dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Mas Jaka, kalau tadi ya sebelum jeda saya bertanya tadi, apakah memang upaya-upaya yang dilakukan termasuk oleh seorang Megawati mengatakan pernah minta Jokowi, Presiden Jokowi untuk bubarkan KPK, itu memang sebenarnya adalah pecutan yang sangat keras supaya memperbaiki diri. Bagaimana Mas? Ya, di satu sisi bisa jadi ya, tetapi di sisi lain sekali lagi tadi kita katakan sebenarnya membuat KPK lemah itu kan partai-partai politik. Mereka yang menyetujui revisi undang-undang KPK. Kalau mereka memang tidak punya niat untuk memperlemah KPK, ya harusnya ditolak. Waktu itu ya. Revisi undang-undang. Jadi sebenarnya kalau kita mau memperbaiki KPK, ya sebenarnya antara pemerintah atau partai-partai politik termasuk Bu Mega misalnya, itu sebenarnya ada cara yang lebih simpel. Apa itu? Misalnya itu revisi, tapi sebenarnya revisi kalau kita ada kemauan juga tidak butuh waktu terlalu lama. Toh sebenarnya kita tinggal kembalikan ke pasal-pasal sebelumnya kan. Atau kalau waktunya tidak cukup umpamanya, Presiden bisa mengeluarkan Perpu. Dan harus ada komitmen dari DPR sebagai perwakilan dari partai-partai politik untuk menyetujui Perpu itu lagi. Dan Perpu itu kan sebenarnya bisa keluar meskipun misalnya parpol di parlemen tidak setuju kan, misalnya kan. Ya. Itu kan caranya Presiden eksekutif untuk menegakkan peraturan. Kalau tidak setuju ini kan bisa juga berlaku. Jadi sebenarnya kembali lagi ke soal komitmen, kemauan. Tidak perlu dengan tadi katanya mengiris-iris batang itu. Saya pikir tidak perlu seperti itu. Tetapi bahwa ini salah satu sentilan bisa kita maknin juga, dan ini juga harus menjadi bagi komisioner KPK untuk kembali bangkit. Tunjukkan bahwa KPK itu tidak layak untuk dibubarkan. Caranya dengan apa? Caranya dengan menunjukkan kerja yang nyata. Salah satunya misalnya tadi kan salah satu penelpon menyebut nama Harun Masiku. Coba kalau umpamanya KPK itu dengan secepatnya bisa menangkap Harun Masiku, bisa jadi nama KPK akan sedikit membaik. Apalagi Polri bilang Harun ada di Indonesia. Makanya ini kan yang KPK bilang Harun ada di luar negeri. Yang sebenarnya yang mana sih? Memancing-mancing pihak lain untuk menggerogotin KPK, salah satunya ya karena profesionalan komisioner KPK. Baik. Tetapi sekali lagi ide untuk membubarkan KPK saya pikir sebuah ide yang sesat. Harus ditolak. Dan kita tolak. Yang kita butuhkan, yang dibutuhkan rakyat yang sangat mendesak adalah memperkuat KPK seperti dulu lagi. Baik, kita aminkan itu supaya kita tidak apatis dan kita masih melawan korupsi. Mas Jaka Budi Santosa, terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi Mas. Selamat pagi. Pemirsa, KPK jelas harus meningkatkan kinerjanya baik dalam pencegahan maupun penindakan. KPK harusnya lebih dituntut meningkatkan kinerja ketimbang didorong untuk dibubarkan. Upaya melawan korupsi di negeri ini adalah perang panjang yang butuh komitmen bersama. Para tokoh bangsa harusnya ada di garis paling depan dalam memerangi praktik lancung dengan jalan memperkuat KPK, bukan rame-rame melemahkan KPK. Saya Leonard Samosir berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.